Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga pada Bapak Ahmad Yani MPD. Beliau selaku dosen pengampuh kepegarian STKIP PGRI Bangkalan. Kami dari kelompok 7 sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya sebagai moderator dan sekaligus nantinya menjadi materi. Dan ada juga teman saya Rian Syarif Hidayatullah, Nadia Hikmatul Maula, Kurnia Maisaroh yang nantinya akan menemani saya menjadi materi pada diskusi kali ini dengan judul PGRI dan Jejaringan Sosial. Hubungan kerjasama PGRI secara vertikal. Hierarkis maksudnya hubungan berdasarkan jenjang atau tingkatnya organisasi. Bersifat instruktif maksudnya hubungan tersebut yang biasanya bersifat kebijakan lalu dilaksanakan biasanya dari pengurus PGRI jenjang yang lebih tinggi kepada pengurus PGRI yang jenjang yang lebih rendah. Hal ini diatur dalam ADRT PGRI dan peraturan organisasi lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu pengesahan dan penolakan organisasi PGRI Provinsi pasal 14 ADRT. Yang kedua itu penolakan pengesahan organisasi PGRI Provinsi dilakukan oleh pengurus besar PGRI dengan pemberitahuan melalui surat penolakan pada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya. Yang ketiga, penolakan pengesahan organisasi PGRI Provinsi dilakukan oleh pengurus besar PGRI dengan pemberitahuan melalui surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya. Calon organisasi PGRI Provinsi yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahan kepada Konferensi Kerja Nasional tahun berikutnya. Hubungan dan kerjasama PGRI secara horizontal. Nah, hubungan PGRI secara horizontal itu ada 5. Yang pertama itu asas manfaat PGRI. Nah, apa itu asas manfaat PGRI? Asas manfaat PGRI adalah organisasi yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi, anggota, masyarakat, dan negara dengan tidak merugikan dan mengganggu hak serta kepentingan pihak lain. Dan yang kedua, asas keterpaduan. Nah, di sini apa yang dimaksud asas keterpaduan? Asas keterpaduan adalah organisasi yang mengembangkan sikap kemitraan yang saling menguntungkan, saling membantu dan bekerja sama dengan sesama pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, asas kebersamaan. Asas kebersamaan adalah organisasi yang menumbuhkan sikap saling menghargai, memahami, menghormati, tenggang rasa, asah, asih, asuh, dan konsekuen dalam menegakkan kebenaran dan keluhuran moral. Yang keempat, yakni asas demokrasi PGRI, merupakan organisasi yang menghargai nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai universal, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan perbedaan pendapat. Dan yang kelima adalah asas keterbukaan PGRI, yakni organisasi yang menumbuhkan sikap terbuka, rasa memiliki, mawas diri, partisipasi, tanggung jawab, kepercayaan, menghindari kecurigaan, dan meningkatkan kepedulian di antara sesama anggota dan pengurus. 3. Hubungan PGRI dengan pemerintah pusat. Contohnya seperti hubungan PGRI dengan lembaga pendidikan internasional atau biasa disebut dengan Educational International atau EI. Dengan politik luar negeri, negara kita Indonesia adalah bebas aktif. Bebas dapat dimaknai sebagai usaha untuk menentukan dan mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Termaktub di dalamnya bebas untuk mengembangkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Aktif dimaknai artinya sebagai bangsa. Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya yang ditempuh secara aktif dengan mengembangkan pendidikan untuk seluruh anak bangsa secara aktif. Dengan bekerja sama dengan negara atau organisasi, baik tingkat regional dan ataupun tingkat
Mondional untuk menyinergikan cita-cita mencerdaskan anak bangsa dan pendidikan bagi seluruh tumpah darah Indonesia dan pendidikan sepanjang hidup, atau Education for All and Education Long Life. EI bertujuan untuk 1. Melindungi hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerja pendidikan. 2. Mempromosikan perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua. Dan yang terakhir, memerangi semua bentuk rasialisme dan diskriminasi dalam bentuk pendidikan dan masyarakat. Kesimpulannya adalah struktur organisasi PGRI yang terbentuk mengabdi kepada tujuan organisasi PGRI, yakni mewujudkan visi dan misi dalam mengembangkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, serta membangun anggota PGRI. Untuk itu, PGRI membangun jejaring baik secara internal maupun eksternal. Pemerintah dan dunia pendidikan internasional untuk mewujudkan tujuan PGRI dan tujuan pendidikan internasional di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.